Halo pemirsa OSM TV, kembali lagi bertemu dengan saya, Pandu Chandra, tentunya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan tentunya di Opsi, obrolan seputar program studi. Di kesempatan kali ini begitu luar biasa, ini beda dari yang sebelumnya ya. Karena Pandu kali ini udah bisa dilihat ya backgroundnya di belakang Pandu ada pilar-pilar gitu kan, besi-besi, terus ada jalan naik gitu kan. Ini pasti Pandu ada lagi di atas gitu ya, di satu bangunan tinggi yang ada di Universitas Semarang. Nah, ini kita ada di gedung parkir OSM dan tentunya kalau udah berhubungan dengan sebuah bangunan, pasti kita akan ngebahas satu program studi yang dekat sekali dengan bangun gitu ya. Oke, baik, dan luar biasa setelah banyak episode kita lewati tentunya bagi Anda terima kasih atas atensi yang terus diberikan dan jangan sampai dilewatkan untuk episode-episode mendatang. Nah, kali ini Pandu udah bersama-sama dengan Bapak Ngudi Harikrista STMT. Beliau merupakan Kajur Teknik Sipil merangkap Kaprodi S1 Teknik Sipil. Halo, selamat pagi Selamat Bapak. pagi Pak Pandu. Ya, sehat selalu. Sehat selalu. Oke, ini kayaknya semangat banget ya Pak. Ya. Hari ini udah siap syuting berarti. Oke, hari semangat nih. Siap. Oke. Ini lagi sibuk apa Pak? Kebetulan kita masih sibuk dalam hal tadi mempersiapkan untuk wisuda ya. Oke. Wisuda. Wah. Terus ada ini baru-baru ini kan masih dalam tahap pengujian Oke. untuk TA dan kerja ya. praktek. Oke. Wah, banyak banget nih. Ini Iya. hal-hal yang menarik dan tentunya patut untuk disimak nih. Oke. Nah, jadi Pak Ngudi ini nanti selama 1 jam kita akan ngulik-ngulik seputar program studi S1 Teknik Sipil. Karena pasalnya di Universitas Semarang ini ada program studi Teknik Sipil yang berada di bawah Fakultas Teknik gitu ya Pak ya. Oke. Ya. Nah, ini sejauh ini buat yang belum tahu nih Pak di rumah, sebenarnya Teknik Sipil itu apa dan sebenarnya kalau untuk di USM sendiri diarahkan kemana gitu Pak? Oke, ya terima kasih nih waktunya nih Mas Pandu. Untuk program teknik sipil ini untuk di USM sebenarnya untuk jurusan teknik sipil ini merupakan jurusan yang sudah familiar ya, yang sudah mungkin dari masyarakat umum itu sudah mengetahuinya. Ya, untuk di jurusan di program studi teknik sipil USM ini ya, ini kami ini mempunyai visinya itu yaitu menjadikan prodi S1 Teknik Sipil ini ya menjadi teknik sipil yang berkonstruksi. Jadi yang berkonstruksi untuk standar internasional di tahun 2032 ya. Ya, di sini tentunya berkonstruksi ini dengan maksud lulusan dari teknik sipil nanti khususnya di USM ini nanti bisa bekerja di dunia konstruksi, kemudian di dunia perencanaan maupun di sini banyak juga mungkin bisa bekerja di karier di pemerintahan swasta atau mungkin juga bisa berwisata dengan bisnis atau dengan wira swasta. Ya, itu jadi mencakup cukup banyak ini Pak Mas Pandu. Ya, program makanya di sini untuk teknik sipil ini kedepannya memang kalau kita lihat ini kan isu-isu yang sedang berkembang ini, misalnya kita pembangunan infrastruktur maupun di bangunan apa ya, kalau kita lihat di sini contohnya IKN, kemudian jalan raya ataupun itu berkembang terus ya. Jadi mungkin sangat menjanjikan lah untuk masuk ke program teknik sipil ya. Wah, menarik banget. Jadi memang di teknik sipil USM ini diarahkan untuk berkonstruksi itu tadi ya Pak? Iya. Karena ini berarti bangun gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bekerja di sektor bidang lain ya. Di bank pun bisa itu. Di bank maupun di mungkin di manufaktur itu kan bisa. Ya. Jadi sipil itu
bisa umum. Mungkin kalau kita mungkin masyarakat yang masih mungkin belum mengetahui apakah harus bekerja di konstruksi, tidak harus. Jadi bisa ke pabrik, ke kantor, ke bank, beragam banyak ya, beragam. Ya, wah, menarik. Nah, ini untuk di Sipil UASM sendiri tuh dalam mendukung mahasiswanya belajar nih Pak, ada fasilitas apa aja sih di Sipil? Di Sipil kita itu mungkin fasilitasnya cukup lengkap juga ya. Untuk kita sudah mempunyai 5 peer group. Peer group itu adalah ini adalah bagian dari teknik sipil itu konsentrasi yang kita pelajari. Oke. Iya, contohnya di sini struktur, kemudian ada hidro, kemudian ada transportasi, kemudian ada lagi di sini geoteknik, ya kan? Dari situ kita tentunya harus mempunyai fasilitas-fasilitas. Oke. Yang kita miliki ini tentunya seperti laboratorium. Laboratorium itu di situ ada laboratorium bahan. Bahan itu kan tentunya untuk pengujian berbagai macam material seperti beton, kalau di dalam bidang bangunan gedung, jembatan, jalan yang rigid itu kan menggunakan itu. Di situ kita ada berbagai macam alat uji tekan, kemudian di situ juga ada uji tarik. Itu lengkap sekali kita. Bahkan untuk pengujian dari luar, dari mungkin dari kontraktor atau itu sering ke kita, itu fasilitasnya itu. Kemudian ada lagi laboratorium mekanika tanah. Nah, laboratorium mekanika tanah ini tentunya kita sangat lengkap. Bahkan dari ini kita ketahui juga banyak beberapa konsultan maupun kontraktor itu selalu menguji di tempat kita. Iya, baik. Berarti memang fasilitasnya diberikan itu banyak sekali ya, untuk menunjang proses belajar mengajar juga ya, Pak. Itu ada juga transportasi laboratoriumnya untuk pengujian aspal, kemudian ada lagi geodesi, terus ada lagi lab perencanaan. Jadi banyak ya. Kita sudah mempunyai laboratorium yang mendukung kita sebenarnya. Bahkan dari universitas lain yang kita lihat itu ya mengajak kerjasama, bahkan mahasiswanya itu untuk belajar di laboratorium kita. Berarti memang sudah terkenal gitu ya Pak? Ya, laboratoriumnya sudah cukup bagus. Baik. Dan tentunya di kesempatan kali ini nanti kita akan sama-sama ulik tentang teknik sipil, dunia sipil ini seperti apa, dan tentunya banyak sekali isu-isu di masyarakat yang sedang berkembang. Tadi udah sempat disinggung sama Bang Odi terkait dengan EKN pembangunan. Nah, nanti ada juga nih, mungkin buat warga Semarang nih, biasanya kita selalu dihantui sosok air-air yang banyak ya. Sosok banjir yang selalu datang dari tahun ke tahun. Nah, kita akan ngebahas itu semua tuntas dalam 1 jam ke depan. So, untuk itu, bagi pemirsa UASM TV, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama dengan kami tentunya di Opsi Obrolan Seputar Program Studi.
Baik pemirsa OSM TV, masih bersama kami tentunya di Opsi, obrolan seputar program studi. Dan spesial sekali kita pada episode kali ini ngebahas tentang sipil. Dunia civil engineering ini banyak sekali. Dan mungkin bagi Anda yang ada di rumah gitu ya, rumah itu juga salah satu bagian dari sipil juga. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, tapi sebelumnya kita mau sama-sama nih, kayaknya dari setiap kejadian yang ada, apalagi tahun lalu, awal tahun sebelum puasa itu juga sama kayaknya. Puasa awal-awal, ini kota Semarang tuh akrab banget dilanda banjir karena Pandu sendiri nggak pulang 3 hari karena harus mengungsi akibat banjir yang terjadi di Semarang beberapa waktu lalu. Nah, masalah banjir ini jadi satu topik yang selalu hangat dibicarakan, terlebih bagi pemerintah kota. Ini selalu jadi update terkini gitu ya, untuk bisa mengentaskan masalah banjir di kota Semarang. Berbagai cara udah dilakukan, mulai dari normalisasi sungai, dan masih banyak proyek-proyek lain termasuk peninggian muka tanah yang ada di kota Semarang. Tapi kabarnya banjir ini kayak jadi satu masalah yang langgeng banget. Nah, untuk itu kita tanyakan nih ke Pak Ngudi. Kira-kira menurut sudut pandang Pak Ngudi sebagai seorang akademisi dan juga praktisi di dunia sipil, gimana melihat masalah banjir di kota Semarang ini, Pak? Oke, terima kasih nih Mas. Sangat menarik ya ini topiknya ini. Untuk banjir, kita sudah beberapa bulan yang lalu itu kita melihat di media massa ataupun Semarang terkepung banjir. Wah, ini ya. Udah berasa ya, dikeroyok sana iya, sini ya, Pak. Kanan kiri udah banjir. Gitu. Ya. Iya. Sebetulnya begini Pak Pandu ini. Mas Pandu. Kita kan melihat bahwa untuk banjir itu sebenarnya kok sering terjadi gitu kan. Sebenarnya banjir itu kita harus melihat dulu penyebabnya. Oke. Iya kan? Penyebabnya kalau kita lihat yang pertama di Semarang itu mungkin banyak masyarakat yang sudah tahu ya. Mungkin penyebabnya itu kalau kita lihat pembuangan sampah. Sampah itu udah pasti itu. Jadi ini berkaitan dengan perilaku untuk dalam kehidupan sehari-hari itu. Makanya banjir ini juga bisa ditanggulangi ketika kita melakukan hal-hal yang disiplin, gitu kan. Seperti banjir ini, sampah ini akan memberi satu menumpuk menjadi kayak bendung, menghambat gitu. Akhirnya air tidak bisa mengalir lancar, kemudian meluap gitu. Ditambah lagi kemarin iklim yang tidak menentu. Wah, hujan berhari-hari itu kan. Iya, semua banjir gitu kan. Itu penyebab salah satunya itu sampah. Yang kedua, kalau kita baca lagi, ini khususnya di daerah pesisir ini, Kaligawe, di daerah Semarang Utara itu. Ya, tidak ada hujan atau apa, itu air sudah naik sendiri. Nah, sudah banjir sendiri, rob. Nah, orang mengatakan rob, memang air dari laut itu naik ke daratan. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa kalau berdasarkan kajian-kajian itu kan ternyata terjadi penurunan tanah di daerah Semarang itu. Iya, dia akan turun-turun sehingga air masuk itu. Itu adalah satu solusinya nanti bagaimana supaya bisa air rob itu bisa ditanggulangi dengan rekayasa sipil. Mungkin dengan bendung atau dengan dinding penahan di lautan, tanggul laut ya. Nah, itu yang sudah dilakukan itu di Pekalongan Jakarta itu semua karena mungkin bangunan yang tinggi itu kan tanahnya turun. Akhirnya penanggulangannya dengan tanggul-tanggul di samping laut itu. Berarti ini bisa dibilang banjir itu jadi salah satu topik yang akan langgeng terus nih untuk pesisir utara Jawa ya? Iya, apalagi ini Semarang ini kan sebagai kota ya, kota tempat universitas juga ada bernaung itu. Tentunya bagaimana banjir ini nantinya itu
harus bisa kita atasi bersama. Tentunya tidak hanya dari sivitas akademis, mungkin kalau dari Pemkot itu juga sangat mendukung. Jadikanlah Semarang ini sebagai laboratorium Universitas Semarang. Nah, ini memberi kesempatan kita untuk berkarya, untuk ikut di dalam menangani banjir ini. Iya, oke, ini. Baik. Nah, ini kalau menurut Pak Ngodi sendiri, sejauh ini bagaimana Pak melihat perkembangan banjir yang ada di Kota Semarang? Apakah dari tahun ke tahun tuh semakin lebih parah atau ada solusi ini? Oke, kalau kita melihat perkembangannya ini, pasti di musim penghujan itu sudah mulai di daerah-daerah, bahkan dari perkotaannya Simpang 5 itu udah berapa jam hujan aja udah tergenang gitu kan. Tergenang, apalagi di daerah Kaligawe, bahkan tidak bisa dilewatin atau apa itu. Nah, ini perlu adanya suatu solusi. Solusinya itu bagaimana? Kebetulan banyak penelitian di USM itu yang sudah dilakukan. Tentunya di sini juga perlu diketahui ada satu temuan dari Dr. Edi Susilo. Itu adalah temuan pipa resapan horizontal. Horizontal itu yang saat ini sudah banyak dipakai gitu. Di Kota Semarang itu sudah diterapkan, bahkan ke luar kota itu sudah memakai penemuan-penemuan ini. Jadi pipa resapan ini hanya sangat sederhana. Mungkin saya tidak bisa mencontohnya. Kalau mau melihat langsung bisa ke museumnya USM nih, yang baru di sini ada pameran ya, pameran untuk hasil karya dari dosen maupun mahasiswa. Di situ banyak kan. Di situ kan pipa resapan ini udah diuji coba kemarin itu sangat efektif untuk untuk di daerah kekeringan. Yang kedua, daerah banjir pun bisa. Ya, tentunya nanti dalam pemakaian ini pipa resapan ini ya juga harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi tanahnya. Tadi Mas Pandu sudah bilang muka airnya tinggi ya, seperti di USM ini kan muka airnya tinggi, maka dalam pemasangan pipa resapan itu juga harus disesuaikan bagaimana itu. Tapi hasil-hasil yang sudah realitanya itu, yang sudah dipakai itu memang sangat-sangat membantu. Sangat membantu. Apa bedanya dengan pipa resapan yang vertikal biasa itu, Pak? Bedanya itu kalau vertikal mungkin dari pemirsa atau dari dari masyarakat umum itu juga sudah mengenal, tapi dia mengenalnya itu seperti biopori ya, pipa resapan secara vertikal. Jadi dia pipa yang di lubang-lubang kecil itu. Kemudian biasanya diisi dengan sampah agar menjadi kompos. Ya, itu juga salah satu dalam penyimpanan air tanah untuk penanggulangan air yang tidak bisa masuk, itu bisa melalui pipa vertikal itu. Nah, bedanya dengan horizontal. Pipa horizontal ini kebetulan ada 3 ya. 3 itu yaitu horizontal L, ada horizontal T, dan ada radial. Itu dia yang di lubang itu di posisi horizontalnya itu. Jadi dia hanya sangat sederhana ya, tapi ketika diisi air dia tekanan air itu sangat tinggi karena ini air semakin kencang ya, di sini dengan lubang yang kecil itu tekanannya sangat itu, sehingga menyerap ke pori-pori tanah itu masuk dan itu bisa menyebarkan air ya untuk penyediaan air dan lain-lain lah gitu. Itu Pak. Menarik banget ya. Ternyata banyak sekali solusi yang ditawarkan di tengah kondisi, meskipun alam bisa dibilang wah ini banjir terus nih hujan-hujan. Iya harus ya. Mungkin solusi sekarang, solusi yang harus kita
berikan itu apa. Oke, berarti Ya, ini nggak solusinya. menutup kemungkinan bagi masyarakat yang ada di rumah ataupun pemirsa yang daerahnya banjir bisa menggunakan penelitian ini juga ya Pak? Hasil Bisa, penelitian iya. ini juga untuk bisa diterapkan di daerah itu juga bisa dibilang efektif gitu ya mengatasi banjir. Karena tadi sudah disampaikan banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan meskipun lingkungan gitu ya itu tidak bisa kita lawan, kita bisa rekayasa itu semua ya Pak dengan keilmuan-keilmuan yang kita pelajari gitu ya. Yang basicnya kembali, ini mungkin buat pemirsa Wasem TV yang ada di rumah ataupun dimanapun berada gitu ya. Mungkin bagi Anda yang masih punya habit yang dalam tanda kutip buang sampah sembarangan, nah itu bisa dibuang ke tempatnya aja. Kasihan Pandawara harus bersih-bersih nanti ya. Oke, baik, dan nanti kita akan bahas masih tentang dunia sipil. Tadi udah ada banjir dan nanti kita akan ulik lebih dalam bahasan kita. Yang jelas jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Opsi, obrolan seputar program studi. Halo pemirsa Wasem TV, masih kembali lagi tentunya bersama dengan Pandu Chandra dan juga Pak Ngudi nih di episode kali ini. Tadi obrolan kita seputar banjir seru sekali karena kali ini Pandu jadi tahu ya. Pandu harus ngapain setelah ini kalau misalnya ada banjir lagi nanti. Kita harus segera, ini sebelum banjir datang, pasang biopori dulu di daerah kita masing-masing biar itu bisa sedikit membantu gitu ya setiap permasalahan yang mungkin nanti akan datang ya. Oke, baik, dan masih seputar dunia sipil. Kalau sipil itu identik dengan bangunan juga, dan akhir-akhir ini itu menurut data yang Pandu cari itu banyak sekali program pemerintah rencana pembangunan nasional jangka menengah yang merencanakan untuk program pembangunan 1 juta rumah warga. Dan ini menjadi sorotan berbagai pihak. Karena pasalnya menurut data itu sudah ada sekitar 9 juta sekian rumah yang dibangun gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih untuk pembangunan rumah di Kota Semarang sendiri dan bagaimana melihat perkembangan rumah-rumah yang ada di lingkungan mungkin di tempat tinggal Anda ataupun juga di tempat saudara dan keluarga Anda. Kita akan bahas bersama dengan Pak Ngudi kali ini. Oke. Nah, ini gimana Pak melihat fenomena pembangunan rumah murah yang kayaknya lagi banyak banget di Kota Semarang ini? Oh iya, ini juga menarik sekali nih. Kalau kita lihat itu di Pak Jokowi, ada dari Kementerian PUPR itu kan sekarang gencar-gencarnya untuk mempromosikan untuk rumah 1.000 rumah tadi. 1.000 rumah tadi kan. Salah satunya memang kebutuhan rumah kalau kita lihat ini. Kalau kita lihat ini kan negara kita itu mempunyai 38 provinsi ya, Pak Ande. Ya, ada pemekaran kemarin Papua pegunungan Papua Selatan dan sebagainya. Ini jumlahnya itu 38 provinsi. Sedangkan kita lihat sendiri aja lah di kota kita ini Semarang. Di Semarang itu hampir kita wilayahnya itu kan 4.500 penghuninya per kilometer persegi itu ya. Jadi sangat banyak lah, banyak menurut itu. Nah di sini problem-problem dari perumahan ini dengan adanya penyediaan rumah-rumah yang sangat murah, rumah-rumah subsidi ya katakanlah itu, ya salah satu itu juga
alternatif untuk misalnya di Semarang ini kan dari banjir ini. Tadi saya kembali sedikit ke banjir tadi. Banjir tadi kan tentunya kita lihat dari fasilitas dari penataannya itu Kota Semarang itu bagaimana, kemudian dari drainase atau dari segi untuk penghijauan sudah banyak dibangun perumahan-perumahan, rumah-rumah, jadi kan penataan untuk air ataupun itu kan sudah tidak sesuai dengan itu. Makanya inilah untuk penataan itu bisa dilakukan karena kepadatan ini bisa untuk membeli rumah di daerah-daerah yang tentunya kalau di Semarang ini di daerah Mijen ya, Mijen, Gunung Pati itu adalah sebagai pengembangan perumahan terbaru itu. Berarti itu daerah masih potensial ya Pak? Potensial, tapi tentunya dalam perumahan kalau pembangunan itu harus dengan membangun dengan perencanaan, tidak karena di situ kan peresapan air itu juga harus dijaga. Oke, baik. Apalagi terus gimana hubungannya dengan teknik sipil ini, Mas Pandu? Sebenarnya teknik sipil kalau kita tahu adalah sebenarnya ilmu rekayasa. Jadi rekayasa. Ya. Makanya engineering, maka S1 itu baru disebut engineer itu sebenarnya rekayasa ya, kayak insinyur atau itu rekayasa itu. Makanya bagaimana kita bisa memberikan solusi-solusi ya, terutama misalnya ada pemindahan perencanaan perumahan, nah, tentunya kita harus bekerja sama dengan planologi atau perencanaan wilayah kota harus direncanakan secara matang, karena dengan membuka lahan baru itu berarti akan menimbulkan suatu masalah yang baru tentunya kalau tidak sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan yang benar itu pasti akan menimbulkan suatu problem yang baru. Sedangkan teknik sipil sendiri itu bagaimana pengerjaan, kalau hanya dia kan bersifat terhadap konstruksi dari infrastrukturnya, penataannya itu nanti lulusan itu banyak sekali untuk peluang untuk bisa memberikan ilmunya ke sana. Jadi dari konstruksi sendiri perumahan di sini tentunya melibatkan dari teknik sipil. Gitu. Baik. Nah ini melihat itu tadi Pak, terkait dengan banjir tadi sempat disinggung sedikit. Nah apakah dengan banyaknya ini akan potensi banjir di Kota Semarang itu nggak akan menyebar ke atas juga, atau malah ini jadi PR baru nih, nanti akan nggak cuma di bawah aja tapi sampai ke atas gitu? Ini makanya kita itu penataan terutama itu drainase di perkotaan. Kalau kita lihat ini maaf nih Mas Pandu, ini kita sering melihat nih drainase atasnya ditutup, kemudian itu kan air tidak bisa, bahkan untuk lubang-lubang yang untuk masuk air itu aja udah tertutup air, maka nggak bisa itu, ya kan? Nah untuk kedepannya apakah bisa untuk banjir ini bisa dikurangi gitu kan? Dikurangi atau bahkan ditanggulangi? Ya mungkin kalau kita bisa menjalankan dengan perencanaan penataan tentunya bisa dari ini, karena tentunya ada kerjasama ya antara masyarakat, karena kita lihat itu hampir kalau kita lihat di bantaran sungai yang sebenarnya sebagai khususnya untuk peresapan air, jadi sekarang kita lihat tuh kadang ditempati sebagai rumah. Itu ketika banjir ya udah kita biasanya untuk rumah bahkan banyak yang terkena imbasnya itu ya itu. Makanya kalau misalnya tadi hubungannya dengan subsidi murah ya, yang itu kan bisa untuk mungkin bisa untuk membeli atau dengan kalau subsidi biasanya kan diangsur itu mungkin 20 tahun ke depan atau apa itu memang murah karena memang subsidi itu bantuan pemerintah juga. Baik. Gitu. Nah, kalau berarti akan ada potensi juga ya Pak, maksudnya untuk banjir itu bisa diatasi, tapi bisa juga banjir itu kalau nggak segera dipikirkan
perencanaannya malah jadi Iya. AC-nya yang bawah tapi Iya. naik ke atas juga ya. Kalau ke atas sebenarnya sekarang air itu mengalir dari Atas ke bawah. iya, atas ke Iya. bawah. Nah, ini kalau atas kemungkinan terjadi banjir bisa. Makanya ketika membentuk suatu kawasan baru, jika tidak tertata dengan bagus, makanya tadi saya ungkapkan akan menyebabkan masalah baru. Oke. Baru air pertama ya kalau atas banjir biasanya buangannya ke bawah ya. Oke. Bagaimana yang bawah nanti kan. Oke. Kita udah punya folder sudah apa itu harus akhirnya harus menampung dengan beban yang berat itu kan nggak bisa akhirnya ya itu. Jadi khususnya di sini perencanaan dan penataan itu ya harus diimbangi dengan perencanaan yang benar-benar dilaksanakan dengan sesuai prosedur. Oke. Lalu bagaimana bisa dikatakan itu sesuai dengan prosedur, Pak? Suatu kawasan itu layak dibangun. Oke. Sebenarnya dari pemerintah itu untuk membangun satu kawasan itu memang ada amdalnya. Izin-izin itu harus terpenuhi. Ya terpenuhi artinya fasum. Fasum itu kan fasilitas umum. Umum itu untuk umum ya penghijauan itu terhadap itu. Ya, harus disediakan kurang lebih 40%. 40% itu dari yang itu. Kita harus mempunyai kawasan hijau itu. Hijau itu harus tetap terjaga. Ya. Biasanya ya di sini misalnya tadi sudah saya sampaikan itu misalnya dalam pelaksanaan itu mungkin fasumnya mungkin dilanggar atau karena mungkin kalau jumlah perumahan yang kita bangun itu lebih sedikit ya tentunya mungkin itu ya mempengaruhi itu ya akhirnya dilakukan itu. Sebenarnya dalam pengembangan perumahan itu ada aturan untuk tipe besar sekian untuk harus membangun tipe sekian, fasum harus mempunyai sekian gitu kan udah ada presentasenya itu. Nah kalau itu memang diatur dilaksanakan itu ya saya kira untuk banjir itu kawasan-kawasan yang baru kita rencanakan kita buat itu tidak mengakibatkan masalah yang baru tadi gitu. Nah untuk satu hal mungkin bagi masyarakat yang pengen nih Pak punya rumah murah itu kan punya rumah identik dengan wah impian sejuta umat gitu ya. Itu ada nggak sih Pak gimana caranya biar kita tuh tahu pemilihan lokasi-lokasi yang memang itu tuh proporsional untuk tempat hunian? Oke, iya. Biasanya di sini kebetulan itu saya sendiri juga membuat ya Pak, membuat beberapa perumahan gitu ya, perumahan itu ya. Jadi apa solusi untuk menemukan kawasan yang ideal tadi? Tentunya kalau kita lihat di sini kan mungkin dari beberapa pengembang. Ini kayak kalau saya melihat dari pribadi saya ya, saya itu pengembang itu kan misalnya ideal itu adalah dari tidak mengutamakan jumlah banyaknya perumahan tadi yang ideal. Yang kedua dari segi penataan tadi, penataannya itu ya antara fasum, itu fasum dari itu kan perumahan itu kita tidak hanya menghuni, tetapi di situ kita harus nyaman. Tadi bagaimana mendapatkan nyaman tadi? Nyaman tadi ya dari fasum, semua fasilitas di situ itu terjaga kemudian termasuk dari bagaimana supaya tidak banjir. Sebenarnya dari banjir di situ kan ada beberapa kawasan. Ya, kawasan-kawasan kita sebenarnya harus tahu dulu kawasan yang ini daerah hijau. Kemudian ini daerah kuning. Kuning itu daerah yang boleh dibangun. Bangun itu. Biasanya daerah hijau itu sebagai peresapan. Ya misalnya kita harus tahu, misalnya daerah hijau di daerah misalnya di daerah itu daerah hijau atau yang sebenarnya fungsinya hanya untuk peresapan itu
ada beberapa perumahan yang dibangun misalnya, kok bisa itu kemungkinan juga ya bisa menimbulkan suatu masalah juga, karena itu tempat peresapan kok digunakan untuk pemukiman. Itu pemilihan itu berdasarkan kawasan, sebenarnya kawasan itu sudah diatur. Untuk perencanaan perumahan itu sudah diatur. Untuk kawasan perumahan, untuk kawasan industri di daerah pantai itu industri biasanya. Perumahan itu biasanya di daerah atas gitu. Itu. Jadi memang kalau ingin mencari rumah atau apa itu ya tentunya kita harus memilah bagaimana daerahnya itu sendiri. Apakah tadi saya bilang di daerah yang rawan banjir, tentunya kita rawan banjir itu gimana? Tentunya kita sudah tahu sendiri, di daerah yang kemudian padat tanpa adanya satu penghijauan itu pasti kebanyakan kalau hujan yang menyerapkan air aja nggak ada, pasungnya nggak ada, pasti banjir. Iya, tampungan atap rumah kita itu kalau udah jatuh, wah banyaknya kayak apa itu, kayak gitu ya. Makanya harus itu yang nyaman itu dari fasilitas seimbang lah, fasilitas umumnya sama untuk peresapan itu seimbang. Itu saya kira sangat cukup nyaman. Baik. Nah itu tadi beberapa tips ya. Mungkin buat Anda pemirsa WSM TV dimanapun berada, ini mungkin buat yang mau beli rumah, ini bisa mempertimbangkan sedikit tips dari Pak Ngudi tentang bagaimana cara memilih hunian yang nyaman dan tentunya ideal untuk dihuni ya. Baik. Dan tentunya nanti kita akan kembali lagi. Bagi Anda pemirsa WSM TV, jangan kemana-mana, terus simak obrolan kami selama 1 jam ke depan, tentunya di Opsi, obrolan seputar program studi. Masih di Opsi, obrolan seputar program studi, dan nggak kerasa ini segmen terakhir tentunya. Udah sampai di penghujung tuh biasanya udah mau pulang gitu kan. Tadi udah kita obrolin banyak hal dan sedikit merangkum pembicaraan kita bahwa tadi untuk mengatasi banjir, meskipun Semarang ini banjir, ternyata ada cara untuk mengatasinya gitu ya. Mulai dari sifat kita disiplin dalam merawat lingkungan juga, mulai dari membuang sampah itu juga harus diperhatikan ya, ini buat yang ada di rumah. Dan tentunya ada solusi yang ditawarkan juga dari para akademis nih, yang juga meneliti tentang pipa resapan horizontal, di mana ini tadi cukup efektif untuk mengatasi resapan air gitu ya. Dan tentunya bagi Anda yang milih hunian juga, tadi sudah disampaikan Bang Ngudi bahwa ada beberapa daerah di Kota Semarang gitu ya yang masih cocok untuk tempat hunian. Dan tentunya kita harus memperhatikan kondisi-kondisi yang ada di lapangan itu seperti apa. Mulai dari daerahnya daerah hijau atau daerah kuning yang layak untuk dibangun, fasilitas umum, dan masih banyak yang lain juga. Dan kita kembali lagi ke Pak Ngudi tentang teknik sipil. Nah, ini mungkin buat yang di rumah nih Pak. Tadi ngobrolin tentang banyak hal, ada yang mulai tertarik mungkin. Sebenarnya kalau di teknik sipil sendiri nih Pak, sejauh ini gimana? Lulusannya sudah di mana aja itu Pak? Ya, ini saya dari tahun 2024 nih ya. Kebetulan ini dari Prodi Sipil USM ini yang baru lulus ini Muhammad Ali itu kebetulan belum wisuda ini, tetapi sudah
berangkat sudah diterima kerja untuk di IKN, di Waskita ini, ya sebagai quality control. Jadi dari sinilah teknik sipil USM khususnya di prodi sipil kami ini memang dari lulusannya itu memang banyak yang membutuhkan untuk prodi kami ini. Karena di lulusan di prodi sipil USM ini tentunya kami selalu banyak yang kami bekali kepada selain dari ilmu saat kuliah, perkuliahan itu dari berbagai software, kemudian kami memberikan beberapa pelatihan-pelatihan. Bahkan saat ini kami lulusan di sipil, kami itu setiap lulus nanti akan mempunyai yang namanya SKK. SKK itu apa? Sertifikat keterangan kompetensi ke ahli. Jadi setiap mahasiswa yang lulus nanti sudah kelihatan kompetensinya itu. Iya, begitu. Memang dibekali sedini mungkin gitu. Iya. Kebetulan kita banyak yang sudah beberapa mungkin saya tidak hafal ya. Kemarin izin ke saya tidak mengikuti wisuda karena memang beberapa itu sudah beberapa perusahaan memang sudah untuk merekrut untuk itu. Tentunya dari alumni kami juga sangat membantu dari perekrutan. Berarti banyak hal yang udah dikerjakan juga gitu ya, Pak? Iya. Nah, ini untuk selanjutnya nih, Pak. Nah, kalau di teknik sipil mungkin buat yang ada di rumah tuh tanya-tanya biasanya. Sebenarnya apa sih yang dipelajarin sipil? Apakah cuma bangun-bangun, ngukur-ngukur meter-meter gitu? Nah, ini boleh dikasih sipil dikit mungkin gambaran. Nanti kalau di sipil tuh belajarnya ini. Iya. Ini untuk gambarannya, untuk teknik sipil. Tadi sudah saya sampaikan rekayasa. Rekayasa berarti kita merekayasa bagaimana bangunan itu bisa berdiri dengan kokoh. Itu artinya. Itu rekayasa. Jadi kalau kita lihat mungkin kalau dilihat ada SMK bangunan misalnya atau ada dari pekerja lah yang bisa membuat itu. Nah itu kan mungkin bisa jadi, ya pasti udah jadi bisa. Tapi yang kita pelajari di sini nanti rekayasanya, bagaimana bangunan itu bisa kokoh terbuat itu sipil. Jadi yang dipelajari di dalamnya itu banyak sekali. Yang untuk semester pertama mungkin kita mulai mengajarkan beberapa dasar. Memang di sipil ini kemungkinan ada beberapa hitungan-hitungan. Itu dasarnya seperti di sini adalah analisa struktur. Iya, bagaimana menghitung di situ sifat-sifat bangunannya. Terus kemudian kita material struktur, teknologi bahan kita ada di situ. Kemudian selain mata kuliah dasar itu ya tentunya ada matematika, kimia, ya, fisika itu udah pasti karena itu sebagai dasar untuk di teknik sipil itu. Kemudian kita melonjak nanti ke semester selanjutnya itu kita ada beberapa praktek langsung. Praktek langsung adalah di sini adalah bagaimana menggambar, merencanakan suatu bangunan, mendesain suatu bangunan dengan kekuatan tertentu, gitu kan? Itu nanti kita pelajari. Tentu di sini bangunannya banyak sekali. Tidak hanya kita mempelajari nanti fokus ke gedung, fokus ke hidro atau bendung, ada itu banyak. Nanti memang banyak. Jadi mata kuliah yang tadi ada statika, analisa struktur, ya itu nanti itu akan diberikan sehingga benar-benar mahasiswa di teknik sipil ini bisa mengaplikasikan ilmu itu ke dalam ilmu sipil yang aslinya terhadap bangunan yang aslinya itu. Menarik ya. Berarti memang
kalau ada sedikit anggapan tentang bangun-membangun, ada ternyata paket waktunya tersendiri gitu ya. Dan tentunya mungkin buat pemirsa yang ada di rumah gitu ya, ini mungkin bertanya-tanya, tadi udah dijawab juga, ternyata asik. Satu hal dong Pak yang asik dari sipil tiap kali apa kalau untuk Pak Ngudi sendiri? Dari sipil ini ya, dari sipil ini kalau kita saya pribadi ini, kita itu dapat membuat suatu karya. Kalau kita sudah, kebetulan saya juga pernah dan masih sampai sekarang itu berkecimpung di konstruksi juga ini. Ini itu ketika kita menghasilkan bangunan atau karya kita yang kita desain dengan yang mendesain kita itu, merencana kita, kalau jadi itu kita merasa wah. Itu karya saya itu, wah. Kita teringat terus gitu. Teringat terus ya. Iya, tentunya harus hati-hati juga. Jadi semua resiko nanti, makanya ada ilmunya. Jadi tidak hanya asal. Jadi kalau kita ini ada kolom-kolom nih, di atas kita ada balok, ada plat itu. Ya dimensi-dimensi itu tentunya tidak dihitung tentukan segini enggak. Dia ada dari beban itu menghasilkan suatu dimensi. Jadi ini dari beban yang ada mendapatkan dimensi. Itu contohnya itu. Jadi memang harus benar-benar semua yang ada di sipil itu melalui proses rekayasa, engineering. Ya, tidak bisa nanti kita pukul membangun 3 lan segini nggak boleh. Harus ada risetnya juga. Harus ada, kita harus melalui proses untuk dianalisis sehingga aman, dan ketika selesai kita bangga. Itu yang saya rasakan kayak. Wah, keren banget. Ini kalau dari di USM sendiri udah bangun yang mana aja, Pak? Kebetulan kami diperbantukan ya dari Wakota, dan termasuk kami di tim pembangunan yang diketuai oleh Bapak Pembinaan Pak Soeharsoyo itu. Di sini itu kebetulan kami pernah gedung menara. Menara, kemudian ini yang kita gedung parkir ini juga sama parkir ya, ini ya. Kalau gedung menara itu 10 lantai ya. Kemudian ini ini 7 lantai. Iya, gitu. Wah, luar biasa. Berarti tiap kali kesini ini syuting ngerasa bangga ya, Pak? Waduh, ini masih mudah-mudahan nggak roboh lah. Nah, itu yang diharapkan kita itu harus yakin bahwa kita itu mampu. Tentunya kemampuan itu harus disesuaikan dengan ilmu yang kita dapatkan. Menarik banget nih. Dan tentunya kita sampai di penghujung obrolan kita di episode kali ini, dan mungkin sebagai penutup nih Pak, kira-kira mungkin buat yang ada di rumah, kalau mau kepo tentang sipil bisa cari infonya di mana nih Pak? Yang ingin masuk ke prodi sipil, khususnya prodi teknik sipil ini ya. Mungkin saya akan menggambarkan dulu sedikit aja mengenai teknik sipil ini. Mungkin teknik sipil USM ini tentunya sudah cukup lama ya. Jadi tentunya akan sudah tidak diragukan lagi untuk lulusannya. Kemudian dosen-dosennya gitu kan. Bahkan kita ini kalau dilihat nih Mas Pandu, coba nanti dibandingkan bahwa teknik sipil USM kalau dilihat tuh jumlah doktornya itu hampir cukup banyak sekali. Kalau kita bandingkan mungkin dengan yang ada ya, itu dokter-dokternya sudah ada, mungkin guru besarnya sudah ada. Nah disinilah dari teknik sipil USM ini mungkin adik-adik ya Pak yang nanti akan bergabung dengan kami ini, ya itulah kami itu. Jadi bisa langsung aja nanti bisa melihat ke web USM, media massa, itu sudah ada semua. Ya kemudian langsung aja pendaftar di PMB kita, di
gedung A lantai 1 itu. Ya, kita akan melayani di sipil USM ini tentunya kita sudah mempunyai akreditasi yang baik sekali ya, sudah itu, dan kita akan menuju ke akreditasi yang lebih tinggi lagi. Oke, baik. Nah ini terakhir mungkin ada 3 kata Pak untuk menggambarkan sipil. 3 kata untuk menggambarkan sipil, sorry Pak. Iya. Kuat, kokoh, terjamin. Kuat, kokoh, terjamin ya. Iya. Udah menggambarkan sipil banget tentang bangunan yang kuat, kokoh dan terjamin pastinya lulusannya. Oke, dan ini sampai di penghujung acara kita di episode kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Mudi untuk waktunya. Dan tentunya bagi pemirsa USM TV, jangan kemana-mana, saksikan terus program-program menarik di USM TV pastinya. Dan saksikan terus, nanti akan ada episode-episode terbaru dari Opsi obrolan seputar program studi. Dan mungkin itu aja, saya Pandu pamit. Selamat melakukan aktivitasnya kembali, sampai jumpa. Dan jangan kemana-mana, tetap di Opsi obrolan seputar program studi.